Hai sahabat belajar, jumpa lagi di channel Kak Harna. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Yuk kita simak penjelasannya. Contoh soal. Pak Budi seorang penjual beras. Jika hari pertama berasnya terjual 5 karung lebih 3 kg, hari kedua terjual 4 karung lebih 5 kg, dan hari ketiga terjual 7 karung lebih 2 kg, tentukan dalam bentuk aljabar A. Berapa kilogram jumlah beras yang terjual selama 3 hari, B. Berapa kilogram sisa beras dagangan Pak Budi jika awalnya Pak Budi memiliki persediaan 25 karung beras. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah penjumlahan pengurangan bentuk aljabar tersebut, kita harus mengingat kembali bagaimana cara mengubah soal cerita menjadi bentuk aljabar, juga tentang suku-suku yang sejenis. Kalian bisa menyimaknya di video materi sebelumnya. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Misalkan pada soal tadi, kita belum tahu berat beras dalam 1 karung. Maka kita misalkan X. Jadi X adalah berat beras 1 karung. Pada hari pertama terjual 5 karung lebih 3 kg. Jadi 5 karung beratnya adalah 5X. 5X plus 3 karena 5 karung lebih 3 kg. Kemudian hari kedua 4 karung lebih 5 kg, kita nyatakan bentuk aljabarnya 4X plus 5. Dan hari ketiga 7 karung lebih 2 kg, kita nyatakan bentuk aljabarnya 7X plus 2. Jadi jumlah beras yang terjual selama 3 hari adalah 5X plus 3 ditambah 4X plus 5 ditambah 7X plus 2. Nah, kita nyatakan bentuk aljabarnya semacam ini. Lalu kita jabarkan dengan menghilangkan tanda kurungnya. Karena ini plus, plus kali plus tetap plus. Jadi kita hilangkan langsung tanda kurungnya karena penjumlahan. 5X plus 3 plus 4X plus 5 plus 7X plus 2. Selanjutnya kumpulkan suku yang sejenis. Nah, yang sejenis adalah 5X plus 4X plus 7X. Kemudian kalau yang konstanta ya, yang sejenis dengan plus 3 yaitu plus 5 plus 2. Setelah kita kumpulkan, yang depan ini yang ada variabel X-nya, yang belakang yang konstanta saja. Nah, setelah kita kumpulkan, kita operasikan suku-suku yang sejenis. Jadi, kita operasikan 5X ditambah 4X ditambah 7X. 5 tambah 4 itu 9, 9 tambah 7, 16. Jadi, 16X. Kemudian 3 ditambah 5, 8 ditambah 2, 10. Jadi, plus 10. Nah, setelah kita operasikan, maka hasilnya adalah 16X plus 10. Ini sudah dalam bentuk sederhana ya. Jadi 16X plus 10 sudah tidak bisa dioperasikan lagi karena 16X dengan 10 ini sukunya tidak sejenis. Berarti sudah sampai di sini. Jawabannya 16X plus 10. Selanjutnya, soal B. Sisa beras dagangan Pak Budi jika awalnya Pak Budi memiliki persediaan 25 karung beras. 25 karung beras beratnya adalah 25X. Jadi awalnya 25X dikurangi yang sudah terjual. Yang sudah terjual totalnya tadi 16X plus 10. Jadi seperti ini bentuk aljabarnya. Lalu kita jabarkan dengan menghilangkan tanda kurungnya. Sama dengan 25X tetap. Min kali 16X menjadi min 16X. Min kali plus 10. Jadi karena yang di luar kurung itu negatif, sedangkan ini plus 10, maka min kali plus itu min. Jadinya ini min 10.
Setelah itu kita kelompokkan suku yang sejenis ini ya, X dengan X, kita operasikan yang sejenis yaitu 25X dikurangi 16X, hasilnya 9X. Kemudian kita tulis min 10 ini apa adanya karena tidak ada yang sejenis, jadi ditulis langsung min 10. Maka hasil akhirnya adalah 9X min 10 atau 9 karung kurang 10 kilo. Nah, contoh soal penjumlahan bentuk aljabar jika bukan soal cerita, maka kita bisa langsung mengerjakannya dengan cara penjabaran 11x kuadrat min 9x plus 6 ditambah dengan min 3x kuadrat plus 2x min 7. Kita hilangkan kurungnya, ditulis apa adanya. Kemudian plus kali min ini min ya, min 3x kuadrat, plus kali plus tetap plus kali min min. Selanjutnya kita kelompokkan suku yang sejenis yaitu 11x kuadrat dengan min 3x kuadrat. 11 min 3 ini 8, berarti 8x kuadrat. Kemudian min 9x dengan plus 2x. Nah, min 9 ditambah 2 itu min 7. Variabelnya x. Kemudian plus 6 dengan min 7. 6 min 7 adalah min 1. Berarti hasil akhirnya 8x kuadrat min 7x min 1. Ada juga dengan cara bersusun. Tetapi kita harus hati-hati. Untuk yang bersusun, variabel yang sama, pangkatnya sama atau suku yang sejenis ya, suku yang sejenis kita tulis urut. Misalkan ini 11x kuadrat urut ke bawah dengan min 3x kuadrat. Kalau ditambah hasilnya adalah 8x kuadrat. Jadi ini juga plus 6 min 7 ya, min 1. Min 9x plus 2x min 7x. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, contoh soal pengurangan yang perlu kita ingat yaitu jika kalimatnya kurangkan A dari B, maka B dikurangi A. Kalau kalimat soalnya kurangkan A dengan B, maka A dikurangi B. Jadi kalau dari, yang dari ini di depan. Misalkan kurangkan 5P min 3Q dari 11P min 7Q. Nah, 11P min 7Q ada di depan. Baru dikurangi 5P min 3Q. Untuk pengurangan menjabarkannya, menghilangkan tanda kurungnya, kita harus hati-hati karena min kali plus itu min. Min kali min justru plus. Jadi ini bisa kita tulis 11P tetap, min 7Q tetap, min kali 5P min 5P, min kali min 3Q adalah plus 3Q. Nah, setelah itu kita kelompokkan suku yang sejenis 11P min 5P. Ini sejenis, hasilnya adalah 6P. Kemudian min 7Q plus 3Q. Hasilnya adalah min 7 plus 3, min 4. Min 4Q berarti. Cara yang kedua dengan cara bersusun 11P min 7Q. Ya, kita kurangkan min 7Q min 3Q. Min itu tadi plus, berarti hasilnya min 4Q. 11P min 5P 6P. Hasilnya sama ya. Soal yang keempat, kurangkan 5K min 9 dengan 7K plus 15M. Nah, 5K min 9 min 7K plus 15M. Kita hilangkan kurungnya. 5K tetap, min 9 tetap. Min kali 7K min 7K. Min kali plus 15M, min kali plus adalah min. Jadi 5K min 9 min 7K min 15M. Kita kelompokkan suku yang sejenis 5K min 7K. Nah, ini sejenis karena sama-sama variabelnya K. Variabel K berpangkat 1. 5K min 7K adalah min 2K. Sedangkan min 15M tidak ada suku yang sejenis dengan min 15M, kita tulis apa adanya, min 15M. Konstanta min 9 juga tidak ada yang sejenis, berarti kita tulis langsung min 9. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana.
Kemudian kalau kita ingin cara yang bersusun, ingat bahwa harus urut. Nah, di sini min 9 tidak ada yang sejenis, kita tulis saja min 9. Ini 0 berarti 0M dikurangi 15M, jadinya min 15M. 5K dikurangi 7K, min 2K. Contoh soal penjumlahan dan pengurangan berikutnya, misalkan ini 4 min 9X ditambah dengan 8 plus 7X. Nah, kita bisa tulis 4 min 9X ditambah 8 plus 7X. Terus kita kelompokkan min 9X dengan plus 7X. 4 dengan plus 8. Min 9X plus 7X adalah min 2X. 4 ditambah 8, 12. Jadi hasil penjumlahannya adalah min 12X plus 12. Selanjutnya 8 dikurangi berapa biar jadi min 7? Oh ya, dikurangi 15. 7X dikurangi berapa biar 3X? Dikurangi 4X. Jadi hasilnya 4X plus 15. Selanjutnya ini tambah, berarti min 2X ditambah 3X, hasilnya X. 12 ditambah min 7, berarti 12 min 7, 5. Jadi hasil akhirnya X plus 5. Nah, sahabat belajar, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, coba buatlah sebuah contoh masalah sehari-hari terkait penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian, tentukan penyelesaian masalah tersebut dalam bentuk aljabar. Oke, materi tadi dapat dilihat pada buku paket kurikulum 2013, dibuat dengan template dari eGuru, bit.ly join eGuru. Silahkan jika video ini bermanfaat, selalu subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Selamat belajar!